Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Zugra. Perwakilan dari kelompok ini, kami akan membahas mengenai kuesioner Zara sebagai salah satu tugas dari riset pemasaran. Kelompok ini terdiri dari Ahmad Muzaki, saya sendiri Alma Zugra, dan kemudian ada Olgar. Nah, langsung saja ke pembahasan mengenai kuesioner Zara. Yang pertama, apa itu Zara? Nah, Zara ini adalah perusahaan Spanyol yang terkenal yang beroperasi pada model bisnis mode cepat. Perusahaan ini memproduksi dan menjual beberapa produk seperti pakaian, perhiasan, parfum, aksesoris, dan sepatu. Di perusahaan Zara ini menjual produknya itu dengan harga yang relatif rendah. Dan Zara ini merupakan perusahaan fashion retail yang dimana sudah sangat berkembang dan dikenal oleh banyak masyarakat di dunia. Mengapa logo Zara berwarna hitam dan putih? Nah, logo Zara ini memiliki kombinasi warna hitam dan putih karena ini adalah varian yang paling disukai oleh pemilik merek ini. Yang awalnya logo itu berwarna biru, tetapi kemudian diubah menjadi hitam agar lebih mudah dibaca dengan latar belakang putih. Apa arti dari logo Zara? Nah, logo Zara yang terlihat sederhana menunjukkan ketersediaan pakaian dan aksesoris yang dijual di bawah merek tersebut. Dan ini berisi 4 huruf yang kompak dan luas yang dapat dimengerti pada saat yang sama. Z, A, R, dan A berjarak sangat dekat sehingga mereka tumpang tindih. Ini berbicara tentang pendekatan non-standar perusahaan untuk suatu masalah. Salah satu keunikan Zara adalah menawarkan one-stop shopping bagi konsumennya. Pakaian dan aksesoris yang dibutuhkan oleh konsumen wanita, pria, dan anak-anak dipenuhi di gerainya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan fashion untuk seluruh keluarga. Saya rasa cukup sekian profil perusahaan Zara. Selanjutnya akan ada pembahasan tentang riset yang telah kami lakukan, yaitu mengenai personifikasi merek Zara yang akan dijelaskan oleh Ahmad Muzaki. Oke, terima kasih kepada Alma atas pemaparannya. Di sini saya Ahmad Muzaki akan melanjutkan pemaparan mengenai personifikasi merek Zara. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai personifikasi itu sendiri. Personifikasi adalah satu gaya bahasa yang menciptakan perumpamaan benda mati dengan sifat menyerupai manusia. Jadi bisa dibilang bahwasannya di sini kita beranggapan bahwa merek Zara ini adalah seorang manusia. Tujuan dari riset ini adalah untuk melihat korelasi perusahaan Zara dengan para konsumen. Jadi bisa dibilang kira-kira segmentasi atau pasar pangsa Zara ini telah sesuai belum dengan para konsumennya gitu dari riset yang telah kita lakukan ini. Nah, dari hasil riset ini total responden yang diperoleh ada sekitar 112 orang. Dan itu meliputi berbagai personifikasi, mulai dari jenis kelamin yaitu seorang perempuan, kemudian usianya itu antara 21 hingga 25 tahun, pendidikannya S1, pekerjaannya entrepreneur, kemudian destinasi favoritnya adalah pantai, status pernikahannya itu belum menikah, sifatnya baik hati, dan juga warna favoritnya itu adalah merah, dan public figure yang paling cocok untuk Zara ini adalah Zara Adisti. Nah, di sini saya juga akan ngebahas mengenai bagaimana kami mendapatkan datanya dan juga bagaimana cara kami mengolah data tersebut. Yang pertama, izinkan saya buka dulu ya. Di sini kami menyebarkan kuesioner ya dengan menggunakan Google Form. Di mana kuesioner ini sudah termasuk di dalamnya beberapa sifat-sifat yang kami butuhkan agar merek Zara ini seolah-olah seperti manusia. Jadi sini kita menanyakan seperti Zara ini lebih identik seperti jenis kelamin apa, kemudian ada usianya itu berapa gitu kepada para responden atau pengisi kuesioner ini gitu. Nah, di sini jawabannya ada 118 atau bisa dibilang respondennya adalah 118, tapi ada beberapa responden yang kami temukan tidak menjawab dengan semestinya. Ada yang tidak pakai nama dan juga ada beberapa yang
tidak menjawab lah pokoknya, dan itu kami anggap tidak valid karena takutnya juga mengurangi keautentikan dari data yang kami terima. Setelah kami mendapatkan responden ini, kemudian kami melihatnya menggunakan spreadsheet. Oke, ini spreadsheetnya kami tandai terlebih dahulu responden yang tidak valid tersebut. Kemudian setelah kami tandai, kami download filenya dan kami ubah ke Microsoft Excel untuk mengolah datanya lebih lanjut. Oke, ini gambaran dari Microsoft Excel-nya. Kurang lebih ada 112 nama ya atau responden yang ada di sini seperti itu. Nah, di sini kami akan mengolahnya menggunakan pivot table. Caranya sangat mudah sekali. Pertama, kita hanya tekan CTRL-A saja. Kemudian kita klik insert, dan klik insert itu kita ke pivot table-nya. Oke, di sini ada dua pilihan, new worksheet dan existing worksheet. Di sini saya akan memilih new worksheet saja ya. Ini merupakan tampilan dari pivot table. Caranya cukup mudah sekali. Yang pertama, kalian masukkan nama mahasiswa di row labels. Kemudian masukkan sebagai contoh jenis kelamin, kemudian usia, dan juga pendidikan ya. Ini sebagai contoh saja. Kemudian setelah kalian memasukkannya itu, kalian memasukkannya harus ke report filter dulu ya. Kemudian setelah report filter, kalian jangan lupa juga memasukkannya ke jenis ke value untuk melihat jumlahnya. Nah, di sini kita pakai 3 saja dulu. Nah, kalau misalkan kalian ke jenis kelamin, kemudian di sini kita lihat ada filteran. Kalian tinggal pilih laki, misalkan. Kalian pilih laki-laki, maka akan muncul totalnya yaitu 2. Jadi bisa seperti itu ya cara menggunakan pivot table ini. Jadi cukup mudah sekali. Kalau misalkan kalian ingin melihat usia, misalkan usia rentang berapa, misalkan 16 hingga 20. Kita lihat berapa orang yang memilih angka tersebut. Ternyata ada 34 orang. Jadi bisa dibilang pivot table ini sangat berguna sekali ya untuk mempersingkat pengolahan data. Di sini saya juga setelah merangkumnya ya, sebelum saya pindahkan ke PPT barusan. Dan ini bisa juga menggunakan langkah manual kalau misalkan kalian ingin memfilternya secara manual. Kalian bisa langsung saja klik tanda panah ini, kemudian kalian pilih misalkan di sini laki-laki, maka langsung ada hasilnya yaitu 2 responden ya. Ya, saya rasa cukup sekian tentang bagaimana kami memproses dan juga mengolah data tersebut. Di sini kita bisa melihat bahwasanya ada beberapa hal yang tidak sesuai ya dengan target pasar dari Zara itu sendiri, atau bisa dibilang filosofi dari Zara itu sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat Zara itu identik dengan warna hitam dan juga putih, tapi di sini kita bisa lihat warnanya itu ternyata merah ya dari responden yang telah kita terima gitu loh. Dan tidak hanya itu, kita bisa lihat juga di sini ada jenis kelamin yang ternyata perempuan itu lebih mendominasi ya, bahkan hampir 100% gitu. Dan di sini juga kita tidak bisa mungkiri bahwasanya nama Zara ini lebih identik ke arah perempuan. Nah, ini juga jadi harus jadi perhatian khusus bagi Zara bahwasanya bagi orang-orang awam yang tidak mengetahui Zara itu sebuah produk, ataupun mereka tahu kalau misalkan itu adalah produk Zara, mereka notabene akan menjawab bahwasanya itu adalah produk-produk khusus untuk perempuan. Nah, padahal setelah kami melakukan riset, ternyata Zara ini tidak berfokus ke satu pasar saja atau satu kelamin saja, melainkan mereka laki-laki, perempuan maupun anak kecil juga mereka menyediakan sarana ke sana gitu. Dan di sini kita tidak bisa pungkiri bahwasanya notabene para responden melihat bahwasanya Zara ini lebih condong ke arah perempuan. Ya, kurang lebih sekian untuk pembahasan riset dari merek Zara ini, bagaimana kami mengolah data dan menelitikan datanya. Selanjutnya untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh Olgar. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Saudara Ahmad Musaki karena telah menjelaskan beberapa materi sebelumnya. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan beberapa kesimpulan yang coba kami angkat dari total 112 responden.
yang telah mengisi link kuesioner yang kami sebar. Ada 4 kesimpulan yang coba kami simpulkan. Yang pertama, menurut hasil riset, warna yang dipilih oleh perusahaan SARA masih tidak sesuai dengan penggambaran yang ada di benak konsumen. Terus yang kedua, pangsa pasar terbesar produk SARA kenyataannya adalah perempuan jika dilihat dari hasil riset tersebut. Terus yang ketiga, public figure yang paling cocok untuk mempromosikan produk SARA adalah Sarah Adisti. Terus yang terakhir, SARA harus memperbaiki strategi yang mereka gunakan untuk merebut pangsa pasar yang lebih besar lagi. Nah, di kesimpulan yang pertama ini, menurut hasil riset, warna yang dipilih oleh perusahaan SARA masih tidak sesuai dengan penggambaran yang ada di benak konsumen. Jika dilihat dari Zara, ternyata warna yang digunakan terhadap penggunaan logo yaitu hitam dan putih. Dia bermakna terhadap keabadian. Juga putih yang bermakna tentang kesederhanaan, kesucian dan sebagainya. Tapi jika melihat dari warna yang lebih cocok terhadap personifikasi merek SARA di sini, ternyata para konsumen lebih memilih terhadap warna merah. Terus yang kedua, pangsa pasar terbesar produk SARA kenyataannya adalah perempuan jika dilihat dari hasil riset tersebut. Nah, di kesimpulan yang kedua ini, ternyata produk SARA itu juga menghasilkan produk laki-laki untuk kaum laki-laki. Tapi dari hasil responden ternyata produk SARA ini dominan terhadap perempuan. Ini mesti pihak dari SARA mesti melakukan evaluasi terhadap produk yang mereka keluarkan agar target pasar tidak hanya untuk perempuan saja, wanita saja, tapi jika melihat dari produk SARA ternyata ada produk untuk laki-laki. Dan dari link yang kami sebar, ternyata produk SARA ini dominan terhadap perempuan. Masyarakat awam lebih memilih produk SARA ini adalah produk perempuan. Di kesimpulan yang ketiga, public figure yang paling cocok untuk mempromosikan SARA adalah Sarah Adisti. Jika melihat kesimpulan ini, public figure yang lebih cocok untuk mempromosikan produk SARA yaitu Sarah Adisti. Dan yang terakhir, SARA harus memperbaiki strategi mereka guna merebut pangsa pasar yang lebih besar lagi. Nah, dari keempat kesimpulan yang coba kami angkat, ternyata kami melihat beberapa relasi, beberapa keterkaitan antara poin 1 dan juga poin 2, di mana hasil riset yang coba kami angkat terhadap warna dan terhadap produk keluaran SARA, itu SARA mesti memperbaiki seperti apa dan bagaimana caranya SARA ini lebih jeli melihat para peminat dan para pelaku-pelaku konsumen terhadap produk SARA. Ya, sekira itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini terhadap personifikasi produk SARA. Jika ada teman-teman yang ingin berdiskusi, dipersilahkan untuk mengisi kolom komentar. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhir dengan ucapan billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.